diperjuangkan dengan mahar yang mahal harganya melalui penyerahan dirinya dan dimandikan. Ketika Yesus menghadirkan, mempresentasikan, menempatkan jemaat, mempersembahkan jemaat sebagai mempelai wanita kepada dirinya, maka dengan ini Yesus sedang membagikan prospek masa depan dengan jemaat. Luar biasa. Allah begitu mencintai kita. Bagaimana Allah telah menebus kita. Ya. Wujud dari kasih Allah, Allah menebus. Tidak hanya itu, Allah lanjutkan dengan memproses kita, menguduskan, menyucikan kita. Tidak hanya sampai di situ. Hingga akhirnya Yesus akan datang kembali untuk mengambil kita. Itu adalah hari pernikahan anak domba Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat malam dan selamat pagi. Puji Tuhan, kita boleh kembali tergabung di dalam Zoom ini untuk kita mempelajari kembali akan pelajaran sekolah sahabat kita. Masih dengan judul suami dan istri bersama di salib. Saya bacakan kembali ayat intinya. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya supaya ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapannya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Baik, kita akan lanjutkan untuk pembelajaran kita, pembelajaran sahabat kita. Jadi sekilas bahwa di hari Minggu kita sudah mengkaji ada prinsip bagaimana Paulus menghimbau untuk rendahkan diri, dan itu boleh terimplementasikan di dalam hubungan suami istri, di mana ada nasihat dari Paulus kepada para istri Kristen untuk tunduklah kepada suami. Dan kemudian kita sudah pelajari hari kemarin, hari Senin, didasarkan pada ayat 25 sampai 27 dan 29 bahwa gereja adalah sebagai mempelai wanita Kristus, di mana kita sudah lihat dia dikasihi, dia kemudian ditebus dan disucikan. Kemudian hari ini, hari ini kita akan mempelajari bagian yang kedua tentang gereja sebagai mempelai wanita Kristus. Kalau kemarin kita dapatkan ada beberapa poin, hari ini akan ditambah bahwa gereja itu, jemaat itu dimuliakan. Kemudian esok hari kita akan coba melihat bagaimana suami mengasihi akan istri, dan yang terakhir kita akan coba melihat konsep daripada satu daging. Ya. Kita konsentrasi pada pelajaran kita hari ini. Jadi kalau boleh kita sebutkan bahwa di dalam teks Efesus pasal 5 ayat 25 sampai 27, Paulus sedang menasihati para suami agar mereka harus mengasihi istri mereka seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Namun, di dalam memberi penekanan, dalam memberi nasihat, di dalam konteks ini, Paulus menyertakan atau menambah 2 ayat untuk memperjelas bagaimana kita boleh belajar dari kasih Kristus
yang dia tunjukkan kepada jemaat. Nah, saudara, tapi jika kita mau kaji dua ayat yang ditambahkan untuk memberi penguatan kepada nasihat suami untuk mengasihi istri, maka di sini disebutkan bahwa seharusnya bukan ekspresi bagaimana seorang suami seharusnya mengasihi istrinya, melainkan terkesan fokus ayat-ayat dua tambahan ayat ini adalah lebih fokus pada pekerjaan Yesus Kristus dan juga menunjukkan kualitas kasih yang paling mulia. Karena itu, penulis pelajaran sekolah sahabat kita mengambil 2 hari di dalam membahas tentang keunggulan atau bagaimana melihat luar biasanya pekerjaan Kristus yang mengasihi jemaat. Hari kemarin kita sudah diskusikan dan hari ini akan kita lanjutkan untuk bahasan ini. Saudara lihat, saya tampilkan ya. Jadi di Efesus pasal 5 ayat 25 sampai 27, ini bukan 30 tapi 27, perintah, bukan perintah tetapi nasihat ya. Nasihat Paulus sebetulnya, hai suami, kasihilah istrimu. Saya pikir that's all. Hanya itu saja yang dibutuhkan. Tetapi ketika direverskan untuk melihat Kristus yang mengasihi jemaat sebagai pattern, sebagai pola, contoh, teladan yang harus kita lakukan, maka ada 2 ayat tambahan, ayat 26 dan ayat 7. Dan di dalam nasihat kepada para suami, terkesan bahwa Allah menempatkan keunggulan Yesus Kristus, pekerjaan Yesus Kristus di dalam mengasihi akan jemaat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita kaji dari ayat-ayat itu sedikit untuk mengulangi saja. Seperti apakah pekerjaan Kristus sebagai mempelai laki-laki ilahi terhadap gerejanya yang sebagai mempelai wanita. Didasarkan pada ayat yang kemarin, Efesus pasal 5 ayat 25 sampai 26, paling tidak ada 5 hal yang kita sudah kaji, kita bahas kemarin, yang dikerjakan oleh Yesus. Tetapi jika itu dirangkum, ya, jika kita merangkumnya, maka itu hanya dirangkum dalam 3 hal saja, yaitu bahwa Yesus mengasihi. Kata lain, jemaat itu dikasihi. Yesus juga menyerahkan dirinya, atau kata lain dengan menyerahkan diri untuk mati, maka jemaat itu ditebus. Kemudian menguduskan, jemaat itu dikudus dan dikuduskan. Pada hari ini ada sebuah tambahan yang akan boleh menjadi kajian kita bersama. Pekerjaan Kristus apakah? Yang terakhir yang muncul di ayat 27, ayat selanjutnya dari ayat-ayat kemarin, sebagai mempelai laki-laki ilahi terhadap gerejanya sebagai mempelai wanita. Ayat 27 disebutkan, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Kira-kira kalimat ini jika kita buat satu kalimat pendek, itu menceritakan apa tentang pekerjaan Kristus? Ya, jawabannya adalah mempersembahkan mempelai wanita kepada dirinya sendiri. Nah, ada beberapa bagian, saya coba bagi ke dalam 4 bagian untuk ayat hari ini, ke beberapa frasa yang akan kita boleh lihat bersama. Mari kita lihat yang pertama. Yang pertama, ayat itu disebutkan, frasa ini menyebutkan, ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya.
Apa artinya Yesus menempatkan atau menghadirkan, ya, boleh kita sebutkan mempersembahkan jemaat di hadapan. Oke, ini menarik. Inilah maksudnya bahwa Yesus Kristus sebagai mempelai laki-laki ilahi mempersembahkan jemaat, mempelai wanita kepada dirinya sendiri. Ya, Paulus sedang membawa pemikiran kita kepada zaman kuno di mana pengantin wanita akan diberikan oleh pria terbaik. Siapa mereka? Tentunya ayah, ya, ayahnya. Tapi seperti pengalaman adik saya waktu menikah, oleh karena ayah saya sudah meninggal, maka sayalah yang menggantikan posisi ayah saya. Jadi mami saya sendiri mengapit adik saya perempuan untuk dibawa uh, untuk siap untuk disatukan, dinikahkan dengan pria pilihannya. Nah, ada orang yang mengantar wanita, pengantin wanita atau mempelai wanita. Dan tidak pernah terjadi yang akan menghantarkan mempelai wanita ini adalah mempelai laki-laki. Tidak ada. Tidak pernah ada dalam kisah di dunia ini. Namun, di sini Paulus membayangkan bahwa Yesus sendirilah yang mengantarkan, yang menghadirkan, yang mempersembahkan, yang menempatkan jemaat itu sebagai pengantin bagi dirinya sendiri. Ini sesuatu yang spesial. Nah, adegan mempersembahkan pengantin wanita kepada pengantin pria, tentunya ini terjadi dalam konteks sementara diadakan sakramen pemberkatan nikah. Pandangan dari penyerahan pria mempelai wanita di pesta pernikahan adalah gambaran parade dan perayaan pernikahan akbar pada kedatangannya kembali ketika Kristus, mempelai laki-laki ilahi itu, akan datang untuk mengklaim jemaatnya sebagai mempelai wanita dan mempersembahkannya kepada dirinya sendiri. Baik, begitulah Paulus coba untuk menggambarkan bagaimana Allah begitu mengasihi jemaatnya, sepantasnya juga boleh menjadi inspirasi bagi para suami. Ya, tidak lagi menghadirkan untuk calon istri baru ya, tapi ini mengenang memori waktu yang lampau, bagaimana wanita idaman telah dihadirkan dan boleh lebih mengikat janji setia dan boleh berjanji terus setia sampai mau memisahkan. Ini adalah potret yang mengharukan tentang kembalinya Kristus dalam upacara pernikahan di masa depan. Jika Wahyu menyebutkan bahwa ada perjamuan kawin anak domba Allah. Ini luar biasa. Dan itulah momennya saat mana Yesus datang kembali ke dunia ini. Jadi luar biasa ketika Tuhan mengasihi, ketika membayar mahar, ya, menyerahkan dirinya itu dalam tahap tunangan, ya. Jadi ini adalah pertunangan yang panjang antara Kristus dan gerejanya, dan itu akan selesai pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua, dan itulah disimbolkan dengan pernikahan atau perkawinan itu dirayakan, pernikahan atau perkawinan anak domba. Frasa yang kedua yang ingin saya angkat adalah supaya dengan demikian.
Nah, supaya dengan demikian, ini sebetulnya frasa yang pertama dari ayat 27, tetapi saya tempatkan itu yang kedua untuk dibahas. Nah, supaya dengan demikian ia menetapkan jemaat di hadapan dirinya. Jadi, supaya dengan demikian ini memberikan satu syarat bahwa untuk mengkondisikan jemaat mempelai wanita dipersembahkan kepada Yesus, kepada mempelai laki-laki ilah, atau kepada dirinya, haruslah. Supaya dengan demikian, berarti ada hal-hal, proses-proses, atau tahapan-tahapan yang diuraikan di ayat-ayat sebelumnya, itu harus terlebih dahulu terjadi, baru kemudian wanita atau mempelai wanita dipresentasikan untuk dinikahkan. Kata lain, bahwa harus melewati proses-proses tahapan. Apakah itu sudah dijelaskan pada ayat-ayat sebelumnya atau pembahasan kita hari sebelumnya, bahwa supaya dengan demikian, kata lain, bahwa itu harus diawali dengan dikasihi. Calon pasangan suami istri tidak mungkin akan dinikahkan atau memulai akan persahabatan mereka dan kemudian pertunangan mereka jika tidak didasarkan pada kasih. Jadi ada kasih dinyatakan di sana. Jadi dikasih itu berarti fase atau proses atau tahapan tunangan atau pertunangan. Kemudian ditebus saat mana Yesus menyerahkan dirinya atau pemberian mahar. Ya, kita berada di bawah kekuasaan setan oleh karena dosa. Dan itu adalah pilihan kita untuk berbuat dosa. Tetapi oleh karena kita telah ditebus, kita meyakini, kita menerima kasih karunia Yesus Kristus, maka kita sekarang menjadi anak-anak Allah. Jadi ada mahar, dan itu adalah Yesus Kristus, dikaruniakan Yesus di sana. Kemudian disucikan, itu adalah gambaran persiapan pernikahan. Jadi dua term ini boleh saudara lihat tentang keselamatan, dikasihi, ditebus, disuci, sedangkan untuk term marriage atau pernikahan, di mana ada pertunangan, pemberian mahar, dan kemudian persiapan pernikahan. Barulah setelah itu, supaya dengan demikian, dalam term untuk keselamatan, dalam salvation term, maka disebutkan itu dimuliakan. Atau kata lain, upacara pernikahan dalam istilah pernikahan. Mari kita lihat untuk frasa berikutnya. Jadi supaya dengan demikian, ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang. Nah, apa maksudnya frasa dengan cemerlang ini? Terhubung dengan apa? Dengan tindakan Yesus? Atau terhubung dengan siapa mempelai wanita itu? Baik, dalam beberapa terjemahan disebutkan untuk kata dengan frasa dengan cemerlang. Dalam TL atau terjemahan lama disebutkan dengan kemuliaan. Sama halnya dengan yang lain juga penuh kemuliaan, dalam kemuliaan. Dalam keadaan mulia, yang mulia dengan agung dan murni, dimuliakan secara khusus. Jadi saya boleh sebutkan yang tadi yang keempat, dimuliakan, ya. Dimuliakan, yaitu adalah upacara pernikahan. Nah, apa yang cemerlang dan mulia di sini? Terhubung dengan apa? Nah, kata ini terhubung dan menjelaskan posisi gereja. Artinya, Yesus karena mengasihi, menyerahkan dirinya baginya, menguduskannya, menyucikan jemaat,
telah menjadikan jemaat ini penuh dengan kemuliaan. Saudara, ini hal yang luar biasa. Boleh saya katakan bahwa mempelai wanita terlihat begitu spesial, sangat istimewa di mata mempelai laki-laki. Mengapa? Karena jemaat ini telah dikasihi, diperjuangkan dengan mahar yang mahal harganya, melalui penyerahan dirinya, dan dimandikan. Ini adalah sebuah proses ritual untuk, ya kalau namanya pengudusan, saudara, ya berarti diasingkan, dikhususkan, dan disucikan. Itu boleh kita anggap dilayakkan, sehingga ia menjadi spesial dan istimewa. Saya tidak tahu berapa dari saudara yang boleh mungkin bisa menghayalkan ya, atau bisa membayangkan saat mana saudara menikah, khususnya para bapak-bapak ya, suami-suami, saat mana saudara berdiri di altar, di mezbah, berdiri di podium, dan kemudian mempelai wanita ini datang menghampiri saudara. Ini ibarat pengantin pria sedang memandang pengantin wanita dengan mata berbinar-binar, melihat keelokan, kecantikan daripada wanita, mempelai wanita. Bayangkan saudara, sudah di make up sedemikian rupa ya, biasanya dari pagi hari, dan upacaranya itu di waktu siang hari. Sudah dari pagi make up rias, sudah bagaimana bisa juga menjalani seperti ada beberapa orang yang mungkin merasa bahwa ada kelebihan berat badan ya. Untuk fitting bajunya kurang pas, jadi mungkin olahraga, jogging, dan segala hal yang dibuat untuk terlihat kurus. Laki-laki juga mungkin akan coba terlihat gagah gitu, tampan. Nah, jadi ketika dia masuk luar biasa dengan senyum puas, memperhatikan langkah mempelai wanita, datang semakin dekat, saat mana dia akan diserahkan dan kemudian disatukan dengan mempelai pria. Dengan tatapan penuh kasih dan penuh keyakinan, hatinya berkata, engkau sangat istimewa. Tidak ada yang melebihi bahkan dari sekian banyak wanita di dunia ini. Sekarang engkau akan menjadi milikku. Saudara, itulah gambaran ketika Yesus melihat atau menghadirkan, mempresentasikan, mempersembahkan gerejanya, jemaatnya untuk di dalam pernikahan itu. Yesus sebagai mempelai laki-laki dan kita adalah sebagai mempelai wanita. Bagaimana Allah melihat dengan penuh sukacita, tentu adalah sesuatu yang luar biasa. Dan inilah yang digambarkan bahwa walaupun ini terujuk kepada referensi kepada wanita, mempelai wanita, disinilah disebut, diartikan dengan di dalam ayat ini. Kemudian bagian yang terakhir disebutkan bahwa tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Nah, bagaimana kemudian perempuan, wanita, mempelai wanita ini benar-benar disiapkan untuk hari pernikahan? Tentunya ada banyak hal yang dilakukan ya. Di dalam pelajaran sekolah sahabat sudah diawali, ada disinggung di sana, ada pertunangan. Kemudian ada persiapan, dan tentunya hari hanya adalah upacara pernikahan. Tetapi seperti yang tadi saya sampaikan, ada begitu banyak hal-hal yang dilakukan sehingga benar-benar
disiapkan. Saya sementara memimpin konseling pranikah, ada satu pasangan calon yang akan dinikahkan pada bulan Oktober nanti di Surabaya. Kita konseling secara online lewat Zoom, dan mereka sangat antusias. Tentunya siapa saja yang mau menikah pasti antusias. Dan sudah ada meeting-meeting dengan IO untuk persiapan acara-acara. Saya sudah arahkan untuk bagaimana mengurus dokumen-dokumen di pemerintahan, mulai dari kelurahan dan kecamatan. Mereka sedang atur itu. Dan surat-surat dokumen juga dengan jemaat, itu persiapan-persiapan, saudara. Termasuk juga bagaimana mempelai pria dan wanita, mereka juga boleh menjaga diri sehingga akan fit pada hari pernikahan. Ketika kita mau bandingkan dengan jemaat Tuhan, luar biasa apa yang dilakukan oleh Allah. Ya, jadi Allah disebutkan di sana bahwa menguduskan dengan memandikan. Ya, Allah menguduskan supaya nantinya akan menguduskan mereka dengan memandikan dengan air dan firman. Itu yang menjadi pelajaran sekolah sahabat kita kemarin. Rema, kata rema, ya, bukan logos tapi rema. Rema di sini, firman rema itu adalah yang telah mengena dan menjamah hati. Firman itu memiliki kuasa yang bisa membentuk manusia. Sehingga ketika Yesus datang, ketika hari perkawinan anak domba Allah itu, kita telah diubahkan. Dan ayat dari di frasa yang terakhir, sehingga ini menjadi sebuah harapan tanpa cacat atau kerut atau serupa itu, supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Jadi pengudusan, penyucian telah memproses jemaat sehingga dia boleh menjadi jemaat yang tanpa cacat atau kerut, dan hasilnya jemaat itu kudus dan tiada bercela. Perhatikan, di bagian akhir ini sangat penting kepada kita yang hidup sekarang ini. Baik kehidupan kita secara umum, maupun yang kedua, kehidupan kita berumah tangga. Secara umum Tuhan mau agar hidup kita boleh diubahkan, boleh disucikan. Dan itu melayakkan kita untuk bisa menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan panggilan Tuhan kepada kita untuk pasal 5 Efesus, kitab Efesus. Konteks dari pasal ini adalah berbicara mengenai dosa-dosa seksual. Dan Tuhan sedang mengajak kita, khususnya berumah tangga. Kita harus jangan ambil bagian atau lakukan perbuatan-perbuatan kegelapan. Justru kita harus telanjangi itu. Ya kan? Nah, jika kita hubungkan dengan teks bagian akhir di ayat 27 ini, dunia Efesus atau masyarakat Yunani, mungkin masalah seksual itu terlalu diagungkan dan merasa itu bukanlah dosa jika ada orang yang melakukan percabulan ataupun persinahan. Hal yang wajar dan mungkin itu akan dieluk-elukkan. Tetapi di dalam kekristenan tidak ada ruang untuk itu. Bahkan Paulus sebutkan, menyebutkannya saja jangan. Ya kan? Nah, terhubung dengan konteks ini, Tuhan mau bahwa para suami
kiranya tidak hanya suami, tentunya juga istri, boleh menjaga kesucian pernikahan. Jangan cacat, kerut, bercela. Agar ya di sini adalah sesuatu yang luar biasa untuk menjaga hal itu. Dan ada pengertian yang lain sehubungan dengan ayat kita hari ini. Perihal mempersembahkan mempelai wanita kepada dirinya sendiri secara umum. Pengertian secara umum bisa ditambahkan di sini. Ketika ayat Alkitab sebutkan, ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat, kerut, serupa dengan itu, supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ini berarti bahwa Yesus sendiri sedang menawarkan dan membagikan prospek pada masa depannya dengan mempelai. Ikatan pernikahan yang dipersatukan Allah di altar itu tidak hanya untuk sekedar dipersatukan, tetapi di dalam persatuan itu ada komitmen untuk saling mengasihi, yang mana mereka akan hidup untuk selama-lamanya sampai maut memisahkan. Ketika Yesus menghadirkan, mempresentasikan, menempatkan jemaat, mempersembahkan jemaat sebagai mempelai wanita kepada dirinya, maka dengan ini Yesus sedang membagikan prospek masa depan dengan jemaat ini. Suami, kata apa itu? Ya, kata lain bahwa karena momen ini, penyerahan wanita ini, mempelai wanita kepada pria, itu terjadi pada waktu hari H daripada upacara pernikahan, yang kita gambarkan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, maka prospek untuk masa depan Yesus dan mempelai wanita adalah untuk hidup selama-lamanya. Tidak ada yang memisahkan. Maut sekalipun, karena maut telah dikalahkan oleh Yesus. Mereka akan hidup di mana aku berada, kamu pun berada. Luar biasa, saudara. Saya masih ingat dengan ada lagu-lagu atau ungkapan, walaupun beralas tikar, asalkan dengan kamu. Wah, hidup itu romantis, bahagia. Walaupun kendati tidak ada fasilitas. Ya, walaupun mungkin sekarang ini dunia lebih materialistik, ya, harus berkepribadian, punya rumah pribadi, kendaraan pribadi, baru aku mau, ya. Tetapi paling tidak kita bisa melihat di sini gambaran bagaimana Allah begitu mencintai, dan itu diawali, diproses, dan diakhiri. Luar biasa karya pekerjaan Yesus. Seorang suami Kristen juga harus berbagi prospek dan masa depan dengan istrinya. Sama seperti seorang istri yang berbagi masa depan dengan suaminya juga. Demikian juga kita akan berbagi masa depan yang mulia dengan Tuhan kita. Ada sebuah pertanyaan di bagian akhir dari pelajaran kita hari ini, di bagian bawah dari buku kita. Pesan apakah yang hendak kita ambil bagi diri kita sendiri dari semua gambaran positif, bahagia, penuh harapan yang kita sudah kaji dari ayat 25-26 hari kemarin dan 27 hari. Saudara, pesan apa? Luar biasa. Allah begitu mencintai kita.
Bagaimana Allah telah menebus kita. Ya. Wujud dari kasih Allah, Allah menebus. Tidak hanya itu, Allah lanjutkan dengan memproses kita, menguduskan, menyucikan kita. Tidak hanya sampai di situ. Hingga akhirnya Yesus akan datang kembali untuk mengambil kita. Itu adalah hari pernikahan anak domba Allah. Di situ saya boleh sebutkan sesuai dengan frasa dengan cemerlang, dengan penuh kemuliaan, di mana kita dimuliakan. Sama dengan istilah atau term daripada keselamatan. Pembenaran, penyucian, pemuliaan. Kita harus bersyukur Allah luar biasa telah mengasihi kita, melimpahkan kasih karunia kepada kita. Karena itu, bagaimana respon kita sebagai refleksi? Makanya jadilah suami-suami yang sungguh-sungguh mencintai akan istri-istrinya. Semoga hari ini dengan pelajaran yang boleh saya bagikan, boleh membantu kita, menyemangati kita, memotivasi kita untuk boleh memerankan yang Tuhan inginkan untuk kita perankan dalam rumah tangga, baik suami kepada istri untuk mengasihi, demikian juga sebaliknya istri kepada suami, dalam hal ini tunduk hormat kepada suami. Tuhan Yesus memberkati kita.